Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman beserta Ibu dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Niputurian Paramita Anggreni, NIM 190111091. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi presentasi mengenai quality cost, backflushing cost, throughput costing, dan including JIT. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi yang pertama mengenai quality cost. Sebelum kita membahas mengenai apa itu quality cost atau biaya kualitas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat saat ini ataupun di masa yang akan datang bagi organisasi. Penyebutan ekuivalen kas karena sumber selain kas dapat diubah menjadi barang atau jasa yang diinginkan. Sementara, kualitas merupakan keseluruhan karakteristik dan keistimewaan sebuah produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuan untuk memuaskan konsumen yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kualitas banyak didefinisikan oleh organisasi-organisasi maupun individu-individu dan mereka mendefinisikannya secara berbeda-beda. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghindari terjadinya barang yang diproduksi mengalami kegagalan atau cacat, atau biaya yang dikeluarkan karena adanya barang cacat yang diakibatkan dari kualitas barang yang rendah. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kualitas, kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Kegiatan karena kegagalan dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya untuk merespons kualitas yang buruk. Mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Sedangkan biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. 3 metode yang disarankan untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi yaitu yang pertama adalah metode pengali, yang kedua metode penelitian pasar, dan yang ketiga adalah fungsi kerugian kualitas Taguchi. Selanjutnya mengenai pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah pertama yang paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan 2 masukan penting, yaitu yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Kemudian, laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Fungsi biaya kualitas ada 2, yaitu pandangan kualitas yang dapat diterima dan pandangan cacat nol. Kemudian sifat dinamis biaya kualitas.
Ketika perusahaan menambah biaya pencegahan dan penilaian serta menurunkan biaya kegagalan, mereka selanjutnya dapat mengurangi biaya permanen di semua kategori biaya kualitas. Tampilan berikut memperlihatkan perubahan dalam hubungan biaya kualitas. Meskipun tampilan tersebut menunjukkan fungsi total biaya kualitas konsisten dengan hubungan biaya kualitas yang diuraikan, ada beberapa perbedaan utama, yaitu yang pertama, biaya pengendalian tidak mengikat tanpa batas ketika mendekati kondisi tanpa cacat. Yang kedua, biaya pengendalian dapat naik kemudian turun ketika kondisi tanpa cacat. Yang ketiga, biaya kegagalan dapat ditekan menjadi 0. Kemudian selanjutnya adalah manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberi nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Manajemen berbasis kegiatan atau ABM mendukung pandangan cacat nol mengenai biaya kualitas. Tidak ada pandangan terbaik optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah distribusi biaya kualitas di antara keempat kategori sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Setelah ukuran-ukuran penentuan kualitas ditentukan, hal penting yang harus dilakukan perusahaan adalah menentukan apakah biaya kualitas telah berkurang sebagaimana yang direncanakan. Kemudian penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Penggunaan informasi biaya kualitas untuk keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut setelah diimplementasikan hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Dan juga penggunaan-penggunaan penting lainnya yang juga dapat diidentifikasi. Kenalkan, nama saya Kak Desi Selviani, NIM 190111095. Di sini saya akan menjelaskan tentang backfusing costing. Backfusing biasanya disebut backfus costing atau backfusing counting merupakan pendekatan yang diperangkat atas akuntansi dan biaya manufaktur. Backfusing dapat diterapkan ke sistem just-in-time di mana diperlukan kecepatan begitu tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Ciri-ciri backfusing costing. Yang pertama, bahan baku yang diterima dan pemasok di catatan debit ke akun RIP. Kedua, penggunaan tenaga kerja langsung dicatat debit ke akun harga pokok penjualan. Komponen biaya bahan baku atas produk selesai dan backfusing dari RIP. Komponen biaya bahan baku atas produk penjualan dan backfusing dari barang jadi. Diperlukan penyesuaian konversi. Gambaran umum backfusing costing. Perhitungan biaya backfusing mengeliminasi akun bahan dan barang dalam proses yang terpisah. Dibandingkan dengan menggunakan akun terpisah, terdapat satu akun bahan baku dalam proses. Akun RIP digunakan hanya untuk menelusuri biaya bahan baku. Jika bahan dibeli daripada sistem JIT, bahan tersebut segera masukkan ke dalam proses. Kemudian ada perbedaan backfus costing dengan job order costing dan proses cost. Akuntansi persediaan bahan baku dan akuntansi barang dalam proses dapat diubah dengan perhitungan backfusing karena dalam sistem JIT yang berhasil mungkin saja tidak ada persediaan yang terpisah, tetapi langsung diproses sehingga bahan baku dan barang dalam proses digabung menjadi satu akun. Dalam akumulasi biaya berdasarkan job order costing dan processing costing, biaya pekerjaan yang selesai ditentukan dengan membebankan semua elemen biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ke persediaan barang dalam proses pada berbagai tahap produksi. Dalam sistem biaya standar, estimasi biaya dibuat oleh perhitungan fisik. Yang kedua, estimasi biaya bahan baku diturunkan dari faktor pemasok.
Yang ketiga, estimasi jumlah biaya konversi diturunkan pertama-tama dengan mengestimasi biaya konversi. Kemudian yang terakhir, biaya konversi barang jadi dapat diestimasi dengan membagi total biaya konversi. Dalam sistem JIT yang matang, yang mungkin menerapkan blackboxing, yaitu semua langkah perhitungan biaya standar akan memberikan hasil yang sama karena hanya sedikit unit yang ada dalam persediaan tiap waktu. Baik, perkenalkan, nama saya Nila Umwidiantari, NIM 1901113. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu throughput costing. Metode ini berfokus pada memaksimalkan kapasitas orang dan produk yang sesungguhnya tiada lain merupakan variasi atau pengembangan dari direct costing. Direct costing adalah cost yang terasosiasi langsung dengan perubahan volume produksi dan ini berhubungan erat dengan bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tapi tidak dengan mesin. Dengan kata lain, overhead tidak diikutsertakan dalam perhitungan costing. Dan pada dasarnya, metode ini hanya mengikutsertakan bahan baku sebagai komponen utama dalam pertimbangan decision making sehubungan dengan cost, sementara biaya tenaga kerja tidak berhubungan. Keunggulan dan kelemahan dari throughput costing. Keunggulannya yang pertama, bisa meningkatkan portabilitas dalam jangka pendek secara maksimal jika perusahaan benar-benar mengelola bottlenecks, kapasitas baik fasilitas maupun sumber daya manusia dengan baik, dan disiplin sesuai dengan apa yang ditujukan oleh kostan analisis yang dihasilkan oleh metode tersebut sehingga contribution margin yang paling maksimal bisa dicapai. Serta kelemahannya yaitu adanya peningkatan prioritas atau fokus pada produk yang kemungkinan menghasilkan tingkat portabilitas paling tinggi. Dalam jangka panjang akan menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan pihak pelanggan, yang cepat atau lambat akan menimbulkan masalah yang tak kalah seriusnya dengan portabilitas. Perbedaan variable costing, absorption costing, dan throughput costing. Yang pertama, variable costing. Metode ini membuat laporan laba rugi berdasarkan format contribution margin. Dan yang kedua, absorption costing. Metode ini membuat laporan laba rugi berdasarkan format gross margin. Dan yang ketiga, throughput costing. Metode ini pembiayaan inventory di mana hanya biaya direct material saja yang dimasukkan sebagai biaya inventory. Pengukuran kerja dan throughput costing. Throughput costing memungkinkan manajer untuk meningkatkan laba operasi pada periode tertentu dengan meningkatkan produktivitas bahkan meskipun tidak ada permintaan konsumen untuk tambahan produksi. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Dewi Cinti Aryani, NIM 19011086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai just-in-time method. Pengertian just-in-time merupakan sebuah teknik atau sistem untuk menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau kontribusi bagi sebuah produk atau jasa. Dalam akuntansi manajemen, just-in-time merupakan suatu kegiatan operasi manajemen di mana seluruh sumber daya akan dipakai hanya sebatas yang dibutuhkan saja, tidak kurang atau tidak lebih. Dengan sistem just-in-time, perusahaan akan membuat produk hanya jika dibutuhkan saja dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh para konsumennya dan tidak akan ada yang namanya timbunan barang. Yang kedua, mengenai pengaruh persediaan. Pemanufakturan JIT atau just in time bergantung pada pemanfaatan hubungan pelanggan. Secara spesifik, produksi terikat dengan permintaan pelanggan. Hubungan ini menjangkau ke belakang melalui rantai nilai dan juga mempengaruhi bagaimana manufaktur mempengaruhi pemasok. Pembelian JIT mensyaratkan pemasok untuk mengirimkan suku cadang dan bahan baku tepat waktu untuk digunakan dalam produksi. Maka, hubungan pemasok juga penting. Selanjutnya mengenai tata letak pabrik. Jenis dan efisiensi tata letak pabrik merupakan pendorong biaya pelaksana lainnya yang dikelola secara berbeda di bawah manufaktur JIT. Pada kerja tradisional dan manufaktur secara batch, produk dipindahkan dari suatu kelompok mesin sejenis ke kelompok mesin lainnya.
Secara khas, mesin dengan fungsi yang identik diletakkan bersama dalam suatu area yang mengacu pada departemen atau proses. Selanjutnya mengenai tata letak produksi tradisional. Tiap produk melalui departemen-departemen yang mengkhususkan pada satu proses. Departemen memproses berbagai produk. Selanjutnya mengenai tata letak produksi JIT. Perhatikan bahwa tiap produk melalui selnya sendiri. Semua mesin-mesin diperlukan untuk memproses tiap produk ditempatkan dalam sel tersebut. Tiap sel diperuntukkan untuk memproduksi satu produk atau satu sun perakitan. Yang selanjutnya pengelompokan karyawan. Perbedaan struktural utama lainnya antara JIT dan organisasi tradisional berhubungan dengan bagaimana karyawan dikelompokkan. Seperti yang baru disebutkan, tiap sel dipandang sebagai pabrik mini, karena tiap sel membutuhkan akses mudah dan cepat ke jasa pendukung. Yang berarti departemen jasa yang terrealisasikan harus diturunkan dan personelnya harus ditugaskan kembali untuk bekerja secara langsung pada sel pemakturan. Selanjutnya pemberdayaan karyawan. Perbedaan prosedural utama antara lingkungan tradisional dan JIT adalah derajat partisipasi yang melibatkan pekerja pada manajemen organisasi. Menurut pandangan JIT, kenaikan derajat partisipasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya keseluruhan. Pekerja boleh menyatakan bagaimana pabrik dioperasikan, misalnya pekerja memperbolehkan menghentikan produksi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Masukan dicari dan digunakan untuk memperbaiki proses produksi. Pekerja sering terlibat dalam mewawancarai dan memperkenalkan karyawan lainnya, kadang-kadang melibatkan atasan yang proaktif. Pemberdayaan karyawan, suatu kegiatan prosedural, juga mempengaruhi kegiatan prosedural dan struktural lainnya. Struktur manajemen harus dirubah sebagai tanggapan pada keterlibatan karyawan yang lebih besar, karena pekerja menganggap mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, diperlukan manajer yang lebih sedikit, dan struktur organisasi menjadi lebih ramping. Selanjutnya mengenai kemampuan telusur biaya overhead. Ada 3 metode yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk individu, yaitu penelusuran langsung, penelusuran pendorong, dan alokasi. Dari ketiga metode tersebut, yang paling akurat adalah metode penelusuran langsung. Oleh karena itu, metode ini lebih dipilih dari 2 metode lainnya, dari lingkungan JIT. Banyak biaya overhead yang dibebankan pada produk dengan menggunakan penelusuran pendorong atau alokasi yang kini secara langsung dapat dibebankan pada produk. Manufaktur seluler, tenaga kerja, keahlian beraga, dan kegiatan jasa yang terrealisasikan merupakan ciri utama dari tanggung jawab JIT atas perubahan dalam kemampuan telusur ini. Selanjutnya mengenai perhitungan harga produk pokok. Satu konsekuensi dari meningkatnya biaya yang dapat dibebankan secara langsung adalah meningkatnya keakuratan perhitungan harga pokok produk. Biaya yang dibebankan secara langsung berhubungan dengan produk dan dapat dikatakan merupakan bagian dari produk tersebut. Namun, biaya lain merupakan biaya umum untuk beberapa produk dan harus dibebankan pada produk-produk ini dengan menggunakan pendorong kegiatan dan alokasi. Selanjutnya mengenai pengaruh JIT pada sistem perhitungan biaya proses dan pesanan. Dalam menerapkan JIT, dalam situasi pesanan perusahaan harus memisahkan bisnis berulangnya dari pesanan unik. Sel pemakturan dapat dibentuk untuk menghadapi bisnis yang berulang. Untuk produk-produk di mana permintaannya tidak cukup memadai untuk membentuk sel pemakturan sendiri. Kelompok mesin yang berbeda dapat diatur dalam sel untuk membuat keluarga produk atau suku cadang yang membutuhkan urutan produk yang sama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga ibu dosen yang telah menyaksikan. Sebelumnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun dalam pemaparan materi yang telah kami sampaikan di atas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri dengan selamat sore dan Om Santi 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 Om.